Selamat pagi, selamat jumpa kembali di Pegawai Kontrak Channel. Di kesempatan pagi hari ini saya akan berbagi informasi mengenai alternatif untuk pemberian pupuk di saat kondisi seperti sekarang ini, pupuk non-subsidi mahal dan pupuk subsidi terbatas. Apapun tanamannya, unsur hara makro N, P, dan K sangat dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Tidak harus membeli pupuk yang ada di pasaran, tetapi kita juga bisa membuat pupuk sendiri, apalagi dengan membuat pupuk cair yang akan saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini, terbukti dapat memberikan unsur hara kepada tanaman secara instan, cepat diserap oleh tanaman. Tapi terkadang saudara tani ada kendala-kendala tertentu, mungkin susah mendapatkan bahan atau tidak punya alatnya. Di konten Pegawai Kontrak akan memberikan suatu informasi yang mudah bagaimana kita menghitung semuanya dan apakah bahan-bahan yang ada dari asam fosfat ya untuk sumber P, asam nitrat sebagai sumber N, dan kalium hidroksida sebagai sumber K ini benar-benar bisa bermanfaat atau unsur hara yang diserap tanaman. Jadi sebelum kita mulai pada kesempatan hari ini, mungkin saudara tani juga tahu bahwa unsur hara nitrogen dapat diserap tanaman dalam dua bentuk, yaitu amonium dan nitrat. Nah, kalau di sini sudah tersedia asam nitrat, tentunya ini sudah sangat bisa bahkan diserap oleh tanaman karena asam nitrat HNO3 mengandung NO3 atau nitrat. Begitu juga dengan fosfat. Misalnya teman tani biasa melihat di kemasan ultrajab atau sumber fosfat yang lain dalam bentuk P2O5 biasanya. P2O5-nya itu berapa? P2O5. Fosfat yang bisa diserap oleh tanaman. Tapi yang tersedia di pasaran itu asam fosfat. Asam fosfat atau H3PO4. Bagaimana bisa asam fosfat ini diserap oleh tanaman? Nah, saudara tani perlu tahu bahwa asam fosfat ini merupakan proses dari pencampuran atau penambahan P2O5 dengan air. Jadi reaksinya P2O5 ditambah H2O, 3H2O ya, H3PO4. H3PO4 ini asam fosfat. Kalau KOH ini merupakan hasil dari kristalisasi K2O. Seperti di kemasan ya, biasanya teman tani kalau melihat pupuk yang ada di pasaran, K-nya itu dalam bentuk K2O. Jadi KOH itu merupakan hasil dari reaksi K2O plus H2O. H2O ini air ya. H2O ini air membentuk 2 KOH. Jadi seperti ini reaksinya. P2O5 ditambah 3 air akan menjadi asam fosfat, sedangkan KOH ini merupakan hasil dari pencampuran antara K2O dengan air. H2O akan menghasilkan 2 KOH. Nah, K2O dan P2O5 ini yang bisa diserap oleh tanaman. Kemudian kalau nitrogennya nitrat NO3. Padahal ini sudah dalam bentuk asam nitrat HNO3. Oke, seperti itu ya. Berarti bahan-bahan yang ada di depan saya ini yang sudah biasa saya gunakan, H3PO4, HNO3, dan KOH sangat bisa diserap tanaman secara langsung melalui daun. Kadang teman tani kesulitan untuk mengukur atau membuat larutan untuk spray atau pupuk cair. Nah, kadang kita tidak punya timbangan. Sebenarnya untuk berat jenis masing-masing bahan ini beda-beda ya. H3PO4 dan asam nitrat, kalau air itu 1 ml mendekati 1 gram. Tapi kalau asam fosfat dan asam nitrat kemungkinan beda berat jenisnya. Untuk memudahkan teman tani bisa menggunakan hanya ukuran mililiter atau volume, tidak perlu menggunakan timbangan. Mungkin teman tani yang tidak punya hanya menggunakan sepet saja atau pakai gelas ukur sudah bisa. Sebelumnya akan saya ukur 10 mili itu berapa gram untuk masing-masing. Simak video ini sampai selesai ya. Agar kita mudah, cukup menggunakan sepet atau volume ukur, tidak perlu menggunakan timbangan lagi. Saya akan menimbang dari 10 mili ini nanti berapa gram. Kita tuang dulu.
Kita sudah punya 10 mili asam nitrat. Kita akan mengukur. Kemudian kita masukkan 10 ml asam nitrat. Dari 10 ml asam nitrat ini 13 gram ya. Kita tulis dulu biar tidak lupa. 10 ml sama dengan 13 gram. Kemudian kita lanjut di asam fosfat ya, H3PO4. Kita ambil 10 mili lagi dari asam fosfat. Oke, cukup ya, 10 mili asam fosfat kita timbang di ini, gelas ukur 10 mili. Untuk gelasnya 71 gram, kita nolkan dulu. Kemudian kita ukur beratnya dari asam fosfat ini. Kalau asam fosfat lebih berat ya, H3PO4 10 mili. Dan kita lanjut untuk KUH. Kalau KUH ini mudah karena bentuknya serpihan ya. Jadi kalau KUH bentuknya serpihan tidak bisa menggunakan sepet atau ukuran volume, tapi harus tetap ditimbang. Kita perkirakan saja. Misal 1 sendok makan itu berapa gram ya. 1 sendok makan segini itu berapa gram? Sekitar 16 gram ya. Oke, ini menjadi patokan kita. 13 gram 10 mili, berarti untuk 1 mili itu sama dengan 1,3 gram. Kemudian yang ini 1 mili sama dengan 1,6 gram. Di sesi berikutnya saya akan membuat pupuk cair dengan kandungan NPK perbandingan 16, 16, 16 ya. N-nya 16, P-nya 16, dan K-nya 16. Karena ini konsentrasinya saya punya asam nitratnya 68% dan asam fosfatnya 85%, KOH-nya 90%. Maka ini akan nanti beda gram-gramannya. Kita ambil 68% ini untuk seimbang 1:1 di 1 liter air hanya butuh 1,4 gram. Sedangkan untuk fosfatnya karena kandungan konsentrasinya lebih tinggi hanya membutuhkan 1,2 dan KUH-nya hanya butuh 1,1. Ini perbandingan 16, 16, 16. NPK-nya nanti kita ukur untuk pH dan juga ppm-nya. Yuk, let's go, kita mulai. Kita ambilkan dulu 1 liter air, kira-kira ya. 1 liter air kurang sedikit lah. Kita singkirkan dulu kertasnya, sini ya, untuk patokan. Jadi 1,4 gram asam nitrat. Asam nitrat tadi yang ini, asam nitrat 1,4 gram. Sedangkan ini 1 milinya 1,3 gram. Berarti hanya butuh 1 mili saja. 1 mili lebih sedikit. Kira-kira segini, 1 mili. Kita campurkan. Diaduk-aduk. Kemudian asam fosfatnya butuhnya 1,2, sedangkan di 1 mili itu 1,6 gram. Berarti nggak ada 1 mili. 1 mili kurang ya, nggak ada 1 mili. Kemudian untuk KOH-nya hanya 1,1 gram. 1,1 gram, 1 sendoknya tadi 15 gram. 16 gram, 1 sendoknya 16 gram. Kita hanya butuh sangat sedikit. Sepucuk sendok
Ini 1 gram ya. Dan diaduk-aduk. Jangan pakai logam, aduknya nanti akan korosi atau tayeng bahasa Jawa, mengkarat ya untuk kalau logam karena ada asam nitrat. Kemudian ini tidak terlalu panas karena ini dosis untuk 1 liter spray. Nanti kita ajarkan untuk bagaimana kalau membuat 1 tangki, Pak. Bagaimana kalau kita membuat pupuk cair dalam 1 botol, itu bisa digunakan berapa tangki. Ini nanti kita berbagi informasi untuk itu. Dicek dulu ini sampai larut. Saya rasa sudah larut dari campuran-campuran ini yang sudah saya buat. Yang pertama kita ukur untuk ppm-nya ya. Kita butuh TDS sederhana saja ini. Angka menunjukkan di 160 tapi dikali 10 ya. Kita whole 160 tapi dikali 10, artinya ini ppm-nya 1600. ppm-nya 1600. Kemudian kita ukur di pH-nya. 4,6, 4,5. Jadi larutan yang kita buat dengan ukuran NPK 1616 seperti ini, 1,4 gram asam nitrat, 1,2 gram asam fosfat, dan 1,1 KUH menghasilkan ppm-nya 1600. Kita tulis ppm-nya 1600 dan pH-nya 4,5. Jadi pas ini untuk masa vegetatif ya. Jadi masa vegetatif ppm-nya sekitar 1000 sampai 2000. Dan kalau generatif di atas 2000 sampai 4000. Nah, jadi ini bukan kentalan ya, bukan kental, harus diaplikasikan langsung spray. 1 liter untuk spray. Terus gimana Pak kalau kita akan membuat 1 tangki gitu ya, kita singkirkan dulu. Nah, kalau kita akan membuat 1 tangki Pak, 1 tangki misalnya. Nah, yang kita hitung tadi kan untuk 1 liter. 1 tangki biasanya rata-rata 16 liter ya. 16 liter untuk HNO3-nya berarti 1,4 gram dikali 16. H3PO4-nya 1,2 dikali 16 dan KOH-nya 1,1 dikali 16 sama. Ini hasilnya 22,4. Yang ini 19,2. Yang ini 17,6. Break dulu ya adzan. Oke, ini untuk hitungan 1 tangki ya. Asam nitratnya 22,4 gram. Ini kalau diukur pakai mili, tadi 1 milinya 1,3 gram, berarti butuh 17,2 mili. Sedangkan 19,2, 1 milinya 1,6 gram, berarti butuh 12 mili. Kemudian untuk KUH-nya 17,6, karena 1 sendok makan itu ini 16 gram, berarti 1 SDM plus sedikit. Nah, ini untuk takaran 1 tangki. 1 tangki. Oke, begitu ya. Ini sangat irit karena harga dari bahan-bahan ini juga murah. 17,2 mili asam nitrat, 12 mili asam nitrat, dan 1 sendok makan ditambah 1 pucuk sendok makan KUH. Kemudian ini kan untuk takaran tangki. Kemudian kita akan merakit 1 botol, itu 1 botol 1 liter. Kemudian kita tinggal menggunakan saja. Oke, kita akan kita buat 1 botol. 1 botol ini 1 liter ya. Tinggal ini nanti rencananya dosisnya kita mau pakai berapa. Misal 1 tangkinya itu 100 ml. 1 tangki dosis
itu 100 mili. Berarti satu botol ini untuk 10 tangki. Satu botol ini untuk 10 tangki. Tinggal mengalihkan, berarti ini kita isi untuk 10 tangki, sedangkan satu tangkinya ukurannya ini. Itu ya, paham ya? Berarti kita tambahkan saja 22,4 kali 10 HNO3, kemudian 19,2 kali 10 H3P4, kemudian 17,6 kali 10 KOH. Ini hasilnya 224 gram, kemudian 192, kemudian yang ini 176 gram ya. Kemudian caranya bagaimana? Nah, caranya bagaimana untuk membuat larutan ini? Kita butuh 3 wadah. Kan 1 liter ini ya, 1 liter berarti 1000 mili. 1000 mili kita bagi 3. Airnya, air 1000 mili ini dibagi 3. Ini 350 mili, 350 mili, ini 300 mili air. Berarti ini HNO3, kalau ini HNO3, ini H3PO4, KOH, 350 dikurangi, ini berapa mili, Pak? 224 gram ini berapa mili? Terus ini 350 dikurangi 192 ini gram ini berapa mili? Gitu ya, atau ini kurangi 120 mili. Yang ini 172 mili. Yang ini kita anggap saja 300 dikurangi 100 dikurangi 176. Berarti ini sekitar hasilnya berapa, Pak? 8, 14, 7, 2, ya benar, Pak. Ini 0, 3, 2, dan ini 4, 9, 3, 3, Pak. Gini, Pak ya, air. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti tolong yang ini dihitung lagi ya. 350 kurangi 172 mili. Dibedakan, nanti dicampur satu-satu. Setelah ini tercampur air, baru dicampur dalam jadi 1 liter. Ya, kan seperti itu ya. Jadi botol atau botol seperti ini. Ini nanti berisi dari NPK 1616. Kemudian untuk aplikasinya 100 mili per tangki. Berarti ini untuk 10 tangki. 10 tangki. Begitu, Saudara Tani, cara menghitungnya secara sederhana. Untuk pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan saya sudah aplikasikan ini berkali-kali, makanya kami share di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan salam dari kami, Pegawai Kontrak Channel. Bertani itu tidak sulit, memupuk itu tidak mahal. Terima kasih.